Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kalau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arba'un ta'awun fa'al ibu minasyafat ini setengah sakit ciloko atau kerugian. Empat perkara itu rukoni jumu tulaini atau kalau sepanjangnya maka suatu kolbilan atau syafi walaupun surah berikutnya waktu amanah panjangan bahwa mulai dan ada empat perkara yang sebagai sumber dari malapetaka. Di antaranya empat perkara itu adalah jumudul air, pandangan yang kolot, pandangan sing kolot atau bisa memandang ke depan atau bisa melihat perkembangan. Itu di antara penyebab malapetaka. Misalnya orang sekarang itu orang pandangannya mandek, tidak bisa memandang atau tidak bisa menangkap sesuatu yang lebih baik di masyarakat. Orang tersebut mengandalkan pemahaman pengalaman pribadi, masih menggunakan pengalaman pribadi, dan pengalaman pribadi itu dijadikan sebagai pedoman utama tanpa mempertimbangkan pandangan-pandangan orang lain. Padahal sebuah kehidupan itu kebaikan bisa jadi muncul dari pengalaman orang lain, bukan hanya dari dirinya sendiri. Karena orang jumudul air itu kadang-kadang memunculkan sikap atau sifat ujub. Biasanya orang jumudul air itu memunculkan sifat ujub atau mengagungkan pendapatnya sendiri atau menganggap dirinya paling benar, sehingga itu sebagai sumber petaka. Yang kedua, waktu suatu kalbi atau hati, jenis atau hati itu dikandang oleh jika nasihati orang dulu, jadi salah satu sumber petaka. Wahirsun, yang nomor 3 hirsun itu ambisi di dalam hal duniawi, ambisi dalam hal duniawi. Dalam misal dunia, yo bicara, bisa kaya. Dengan suka ya butuh bicara dengan berbagai cara. Sebab ambisi duniawi. Ini bisa jadi sumber petaka seseorang. Awalnya cewek pengen gayung nopo masalah dunia, kejual terus. Akhirnya menghilangkan hal-hal penting lain, terutama kehidupan akhirat. Nah,
dan karena ambisi itu kuat kadang-kadang mengalahkan segala cara. Nah, itu yang menyebabkan sifat al-khirsu atau lupa dunia itu menjadi salah satu sumber malapetaka. Yang nomor 4 adalah watulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan atau khayalannya terlalu tinggi. Jadi memandang ke depan itu dengan penuh angan-angan, permai. Sehingga orang seperti itu kadang-kadang melupakan yang seharusnya dilakukan, yang ada di depan mata, atau yang seharusnya disyukuri apa yang telah dia peroleh. Orang seperti itu jangan lupa seperti itu. Karena pandangan angan-angan itu, keinginannya itu permai, anggap besok aku anggap ini di antara menjadi salah satu sumber petaka. Kalau bisa keempat persoalan atau keempat keadaan tingkah seperti itu dihindari. Mungkin nasihat saking Kanjeng Nabi. Rawa ceritakan mengati sopa Nuaim Abu Nuaim Anas saking Anas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un tawi patang perkara iku la yusibna ora den kenani apa apaan illa bi'ajabi angin perkara kang gawaten. Ada 4 perkara, tidak lain perkara ini menakjubkan. 4 perkara ini menakjubkan. Artinya 4 perkara ini adalah sikap yang istimewa. Yang pertama adalah asuntu, menang. Jadi tumindak menang itu justru kadang-kadang menimbulkan keistimewaan, ketakjuban. Wong jenenge menang, melekat nang wong bodho itu ora kata bodho. Melekat nang wong itu tambah jadi boleh. Nah, maka menang itu sesuatu yang istimewa. Orang banyak diam itu justru disegani orang. Bahwanya dia punya kemampuan, dia punya ilmu, banyak diamnya itu justru kewibawaan makin memancar. Tapi sebaliknya banyak bicara, wong pintar banyak bicara menurunkan derajat atau kewibawaannya. Banyak bicara melekat pada orang bodoh, tambah akan bodohnya. Maka menang itu istimewa. Dan yang namanya dia wahwal tali asun iku awalul ibadati wa tawadhi, kawitan ibadah dan tawadhi. Dia itu bagian dari ibadah. Jadi, apalagi dia dari membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Lantas bagaimana jika sesuatu yang harus dibicarakan itu sesuatu yang bermanfaat? Apakah harus diam? Nah, tidak. Ketika ada tuntutan untuk mengungkapkan kebenaran, maka tidak diperbolehkan untuk diam. Melihat misal sebuah perkara, bahwa perkara itu harus diungkapkan karena kita sebuah kebenaran, maka tidak boleh diam. Tidak boleh diam. Tetapi meski demikian, kalaupun ketika harus dibicarakan kok, meskipun itu adalah sebuah kebenaran, kalau dibicarakan kok menimbulkan madarat, maka dalam hal membicarakannya harus melihat situasi dan kondisi. Biasanya kebenaran itu bisa diungkap, tetapi tidak menimbulkan tentu ada pertimbangan tertentu melihat situasi dan kondisi.
Wa dzikrullahi lan zikir Gusti Allah menakjubkan, istimewa. Zikir itu maknanya ingat. Zikir itu maknanya ingat. Zikir ada kalanya bil lisan. Zikir bil lisan itu ya kalau dengan mengucap kalimat-kalimat tauhid. Misalkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu namanya zikir bil lisan. Ada zikir bil qalbi atau zikir dengan hati. Ketika mampu mengungkapkan rasa syukur atas anugerah yang diberikan Allah dalam perasaan. Ya Allah, alhamdulillah kita bersyukur. Boleh awak kok bisa paling sehat, enak. Nek aku duwe rasa syukur, duwe rasa senang, itu jenenge zikir kelawan hati. Atau zikir bil hal atau bil hal. Zikir bil hal itu zikir kelawan tindakan. Salah satu contoh adalah ketika kita melakukan sholat. Sholat itu ya di dalamnya terdapat zikir bil lisan, zikir bil qalbi, dan zikir bil hal, zikir kelawan tindakan. Nah, sebab sholat itu as-sholatu lidzikri. Sholat itu memiliki tujuan untuk ingat kepada Allah. Atau tindakan-tindakan positif lain yang mengarah pada mengingat atas kebesaran Allah. Itu jenisnya zikir. Zikir itu sesuatu. Wakil atau syahid dalam sejenis. Rawa menceritakan mengerti sobat Rabbani Rabbani Anas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arba'atun utawi patang perkara iku tajri mili alaihi mengatasi apa ujung piro-piro ganjare arba'ah bakal mati yang dalam sawise. Ada 4 perkara yang pahalanya akan mengalir terus meskipun orang tersebut sudah meninggal. Meskipun orang itu sudah meninggal. Yang pertama, man ruponemo mata kang mati somongan muro kita hale netepi njoglo muro itu kegautan atau melakukan sebuah kebiasaan fisabilillah yang dalam jalan Gusti Allah. Maksudnya muro itu pripun contoh. Panjenengan nggak ada kebiasaan rutin, rutinan besar. Bagi ibu-ibu yang dalam Jumat. Pun dados anggota tetap jenengan rutin sabar malam Jumat itu suatu ketika jenengan kemudian meninggal dalam keadaan masih menjadi anggota aktif. Maka selama jamaah niku tasih berlangsung meskipun jenengan pun sedo dapat bagian pahala dari kegiatan itu karena saat meninggal panjenengan dalam kondisi masih menjadi anggota. Pentingnya awake dhewe iku murabita itu nyambung duweni kebiasaan, duweni kegiatan sing rutin apa malih diikuti oleh jamaah. Jadi meskipun awake dhewe keberadaan sudah tidak ada di situ karena kita bagian dari anggota itu, maka selama kegiatan jamaah itu berlangsung, kebaikan-kebaikan itu, maka kita akan memperoleh bagian pahala dari kegiatan itu. Nah, pentingnya awake dhewe jamaah. Pentingnya awake dhewe jamaah itu. Jadi meskipun sudah meninggal, masih dapat bagian pahala dari kegiatan yang positif. Atau punya sebuah prasasti peninggalan. Dia memiliki majelis taklim, memiliki
pondok. Misal para kiai mendirikan pondok, pondok ini masih berlangsung mendidik anak. Si pendiri sudah meninggal. Nah, selama pondok ini masih berlangsung, maka selama itu pula pendiri tadi itu masih memiliki bagian pahala dari kegiatan belajar mengajar di pondok. Ini murabitan fisabilillah, sehingga akan menambah pahala. Lah, nek murabitan bukan fisabilillah tapi fisabilis syaitan, ya akan mengalir juga. Misal panjenengan ada kebiasaan perkumpulan rombongan, perkumpulan teplekan apa misal. Nek kon dadi anggota aktif. Pendiri mana? Ya selama itu pula, selagi jamaah itu masih berlangsung, ya akan memperoleh bagian dosa kan. Maka jangan sekali-kali membuat sebuah kebiasaan atau membuat perkumpulan yang sifatnya negatif, karena itu akan mengalir. Sebagai konsekuensi, yang positif dia akan mengalir ke hal yang positif, yang negatif dia akan negatif. Itu jenisnya murabiton bisa di pahalanya tetap akan mengalir. Waman lan wong alim akan mulang sapa man ilman ing ilmu ajriya dilakoni lalu kadiman apa ngamalake ma umila ma ing dalem perkara umila kang dilakonaken iki kelawan ilmu semua kali ilmu yang diajarkan. Setelah diajarkan ilmu itu kemudian diamalkan. Maka selagi ilmu itu diamalkan, dia akan yang ajarkan dia akan memperoleh pahala. Yang paling pokok, paling dasar banyak keuntungan adalah para pengajar PPI. Tapi jangan anggap sepele orang ngajar Al-Quran. Kata sepele, ngajari bocah cilik abata, gadino. Kadi bocah ora iso maca Quran, dadi bisa maca Quran. Nah, ketika si anak ini Al-Quran menjadi pedoman dan menjadi bacaannya, dibaca sampai tua, maka yang mengajari pertama Al-Quran itu akan mendapatkan bagian pahala dari bacaan si anak tersebut. Tanpa sadar, saya ngajari wis meninggal kan biyen kok cilik. Tapi si anak tadi kalau membaca Al-Quran sampai tua, ya dia akan memperoleh bagian dari apa yang diajarkan itu. Itu mana misal ada sekolah mulang fikih, kadang-kadang aneh, ya orang dilakoni, orang oleh pahala orang dilakoni. Tapi bagi mereka yang mengajarkan Al-Quran, para pengajar TPJ, para pengajar jilid dan sebagainya, ini luar biasa. Maka di antara keistimewaan para pengajar Al-Quran itu dia akan ditempatkan di tempat itu karena mendapatkan bagian pahala. Lah tentu awake dhewe nek harus ambil bagian itu minimal, kalaupun tidak mengajar banyak anak-anak orang lain yang minimal ya mengajar itu untuk itu diajari nilai ajari meskipun nanti ditopang atau ditambahi oleh pengajar guru ngaji yang lain, tapi Dewi juga sudah mengambil bagian dari itu. Kemudian waman lan sapa tasodako soman bisodako timbalan sodako fa'ajruha mutawi ganjaran sodako iku yajri lalu kajiman ma wujidat selagi isi wujud. Jadi pahala sodako yang disedekahkan kepada orang lain, dia akan memperoleh bagian pahala itu selagi apa yang disedekahkan itu masih wujud. Nek wis ora wujud ya selesai. Artinya bahwa
sedekah itu ada kalanya yang konsumtif dan ada kalanya yang menjadi properti. Konsumtif itu adalah sedekah yang ketika kita sedekah itu sudah habis pakai. Berarti pahalanya itu sudah selesai karena kita ketika disedekahkan sudah habis. Contoh kita bersedekah makan. Nah yang kedua adalah sedekah berupa properti dalam arti ketika kita mensedekahkan sesuatu, maka sedekah yang kita sedekahkan tadi itu masih awet dalam hal manfaatnya itu masih bisa digunakan berlangsung lama. Nah, sehingga ketika orang itu sudah meninggal, maka selagi yang disedekahkan itu masih wujud, maka selagi itu pula dia akan berubah. Nah, contohnya sedekah berupa aku ingin nyalain sholat, aku ingin aku dan sebagainya lah yang artinya barang itu masih wujud, masih bisa dialap manfaat sesuatu yang mereka. Ketika orang itu yang sudah meninggal, dia tetap dapat bagian daripada itu. Kemudian yang keempat, warajul lan wong lanang taro kakang ninggal. Taro kakang ninggal waladan ing anak sholihan kang sholeh. Bahwa mengkotai walat iku ya undungakan sopo walat lagu marang rojul. Rojul itu maksudnya bapak ibu. Dengan rojul katanya apa lafadznya adalah wong lanang, berarti simpulan dapat. Kok ini maksudnya rojul itu abun ba'amu bapak atau dari atau orang tua. Artinya orang tua yang meninggalkan anak yang soleh, meninggalkan anak yang soleh dan anak itu mau mendoakan. Doa itulah yang kemudian masih bisa dinikmati manfaatnya bagi mereka yang telah meninggal dunia. Rawa ceritakan dengan sobat Tobroni Imam Tobroni an Abi Umamah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un utawi papan perkara iku min kanzil jannati saking gudange surga. Irfa'u shadaqati suci iku nyamaraken sedekah. Wa kitmanu musibati lan petaken musibah. Wasilaturrahim lan silaturrahim wa qaul la haula wa la quwwata illa billah la haula wa la quwwata illa billah. Kanjeng Nabi dawuh ada 4 perilaku. Ada 4 perilaku di mana 4 perilaku ini adalah gudangnya surga. Tegese gudangnya surga itu sesuatu atau tingkah yang bisa menyeret awal itu besok ning surga. Bisa menyeret awal itu besok ning surga. Budaya surga diantaranya yang pertama ikhfa'us shadaqah, nyamarakan sedekah. Bagaimana nyamarakan sedekah itu diibaratkan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak memegang ibaratnya. Sebab kadang-kadang sedekah itu ya diumpetke luwih apik, tapi kadang-kadang sedekah sing dibeberke utawa dinampakkan itu juga kadang-kadang juga bagus. Manakala tujuannya itu baik. Contoh, ketika kita mau sedekah dengan maksud mau mempengaruhi orang lain agar ikut sedekah, maka sedekah itu harus dinampakkan biar orang lain mencontoh. Tetapi di sini masih punya resiko. Kadang-kadang resikonya apa? Ya ada sifat riya, ada sifat takabur. Maka ketika kita menampakkan sedekah, hati ini juga harus tata. Men bersih dulu, men ikhlas disitu. Baru kemudian kita menampakkan.
Kalau kita belum bisa godaan riya maupun takabur, alangkah lebih baik berupaya sebisa mungkin sedekah dimutakake. Tegese menawa posisi wong bisa. Nah, samarake nek kok mampu untuk terhindar dari godaan takabur itu juga jauh lebih baik karena punya dampak sosial yang lebih baik. Dampak sosialnya apa? Ngomong semua ada sudah berarti di situ ada pahala yang lain di luar sedekah, yakni hasilnya dia dakwah atau amal ma'ruf nahi munkar. Itu yang pertama, memetakan sedekah, nyamarkan sedekah. Yang kedua, wakit musibah, mempetakan musibah. Tegese mempetakan musibah manakala kita terkena musibah, tidak mudah menampakkan kesedihan, kemudian menampakkan rasa sakit atau kemurungan, tapi dia masih bisa menyimpan. Dia kena musibah tapi masih bisa tersenyum, masih bisa tabah, masih bisa menghadapi dengan iyalah namanya musibah dipetakan. Sebab dibalik mempetakan musibah itu ada perjuangan dalam hati yang luar biasa. Berarti hati itu luar biasa. Dan di situ terdapat sebuah kedewasaan yang luar biasa. Maka wajar ketika itu kemudian dijadikan sebagai budaya. Karena apa? Dalam hati itu butuh perjuangan. Iya caranya musibah itu biar tidak banyak diketahui banyak orang. Cukup saya menanggung sendiri. Nah ini perjuangan luar biasa. Sehingga wajar itu dijadikan sebagai budaya surga. Kemudian wasilaturahim. Nah, silaturahim atau nepung sanak. Jenenge nepung sanak niku kalau tidak didasari pada niat yang tulus, itu susah. Awake dhewe serawungan nekani wong urung mesti niate dhewe ki nepung silaturahim. Kadang-kadang awake dhewe teko areng ngomong itu ono sesuatu. Ya, ada hal lain. Beberapa apa itang? Nur modal. Nek niat tulus silaturahim itu sangune kadimu mah nggawa ati sing welas asih. Wong angger arep silaturahim nggawa sange ati sing welas asih tur tulus, sehingga perasaan yang pernah terjadi, sakit yang pernah terlontar itu bisa hilang, bisa tidak nampak karena silaturahim yang dimodali dari rumah dengan hati yang tulus, dengan hati yang welas asih, sehingga cacat dulu yang pernah dilakukan itu menjadi hilang. Nah, itu namanya silaturahim. Maka pantas kalau ini dijadikan sebagai budaya susah. Silaturahim dengan tulus susah. Kadang-kadang silaturahim itu karena ada motif tertentu. Nah, semacam-macam motif itu panjenengan bisa meniru sendiri. Dan biasanya itu ya kalau tidak tulus ya karena niat duniawi ya. Itu lebih cenderung sana. Di situ namanya silaturahim sebagai budaya surga. Lah yang terakhir wa qaulu la haula wa la quwwata illa billah. Kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Panjenengan mendawake kalimat la haula wa la
Kuasa tidak hanya bisa. Sebab kadang-kadang awal diri itu belum dalam ke kalimat itu. Manakala ada afat atau asar duniawi. Misal bacalah sholawat 1000 kali istilahnya akan dilancarkan rezeki. Maka orang itu biasanya mudah kan, karena ada embel-embel dilancarkan rezeki. Tapi kalau membaca kalimat thayyibah yang ada motif ukhrawinya kadang-kadang berat. Karena tidak ada imbalan duniawi kan. Padahal itu jauh lebih berharga, karena imbalan akhir. Apalagi ini adalah budaya surga. Mau berarti barangkali ini menjadi amalia. Misal ibadah subuh, maca itu, tapi dalam sebagai amalia. Awal dhewe iki sekali-kali membebani diri, baik lisan, tenaga, waktu, membebani diri untuk kepentingan diri sendiri, membebani diri untuk kepentingan diri sendiri. Yakni nopo? Ya kuwi mau ngamalkan kalimat-kalimat yang membawa kebaikan di akhirat. Ya mbok kuwi sholawat, mbok kuwi kalimat la haula, mbok kalimat bismillah. Dene nek iso palang duwe sing dikawama dawatan. Itu beberapa yang menjadi gudangnya surga. Rawa wasrita hadis sopal roti Imam Khatib an Ali saking Sidina Ali. Wala nabi irfa wala sinatakum wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam.